Perang Rusia-Ukraina semakin memanas jelang peringatan 1 tahun invasi negara beruang merah ke Ukraina. Bahkan Menteri Pertahanan Rusia Oleksiy Reznikov mengatakan akan ada serangan besar-besaran pada tanggal 24 Februari 2023 untuk memperingati 1 tahun perang Rusia-Ukraina. Lantas pemirsa, apa yang bisa membuat perang ini berakhir dan bagaimana dampaknya bagi dunia jika perang terus berlanjut? Sudah bergabung bersama kami Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana. Selamat malam Prof. Hikmah. Selamat malam, Sasa. Baik, Prof, kita tahu bersama bahwa pada bulan ini, tepatnya pekan depan, tanggal 24 Februari akan genap 1 tahun perang antara Rusia dan Ukraina. Menurut Anda, benarkah ancaman yang disebutkan oleh Rusia akan melakukan serangan besar-besaran pada tanggal 24 Februari mendatang? Atau mungkin ini hanya gertakan saja? Ya, kita tidak tahu secara persis apakah ini gertakan atau benar-benar akan dilakukan. Tetapi tentu bagi Ukraina perlu diantisipasi. Dan kenapa perlu diantisipasi? Kalau memang terjadi serangan, jangan sampai yang menjadi korban adalah masyarakat sipil, masyarakat yang tidak berdosa. Memang Rusia pada saat ini dalam posisi istilahnya dalam penerbangan itu PNR. Point of no return, artinya dia tidak, kalau misalnya pesawat terbang berangkat, dia tidak dalam posisi untuk kembali ke asal di mana dia mulai berangkat tadi. Nah, dalam konteks perang ini, maka apa yang sudah dilancarkan selama 1 tahun ini, itu hanya bisa berakhir dalam perspektif Rusia, ada 3. Pertama, Ukraina kalah. Yang kedua, ada perdamaian di antara mereka. Dan yang ketiga, Rusia bisa mengatakan kita mau melakukan zero sum game. Pokoknya nggak ada yang menang dan tidak ada yang kalah. Kalau mereka berhadapan tidak dengan Ukraina saja, tetapi berhadapan dengan Amerika Serikat dan NATO. Karena bukannya tidak mungkin bahwa ancaman Presiden Putin untuk menggunakan nuklir itu benar-benar akan terlaksana apabila Rusia dalam posisi yang kalah, katakanlah, dalam perang ini. Baik, Prof. Hikmah, kita juga tahu bahwa hingga kini Rusia bersikeras tetap pada pendiriannya menyatakan bahwa Barat termasuk Amerika Serikat lah yang memulai perang di Ukraina. Apa tanggapan Anda mengenai hal ini? Ya, tentu perspektif Rusia ini muncul seperti itu karena dalam posisi Rusia itu tidak menginginkan ekspansi dari NATO. Nah, yang bermulanya perang ini kan karena Presiden Zelensky ingin masuk dalam keanggotaan NATO. Dan kita tahu kalau misalnya sebuah negara masuk dalam anggota NATO, kalau nanti diserang, maka ini merupakan serangan bagi seluruh anggota NATO. Nah, ini yang tidak diinginkan oleh Rusia, karena menurut Rusia ini mengekspansi kekuasaan dari NATO. Nah, oleh karena itu Rusia akan selalu bersikukuh bahwa dia menjalankan pasal 51 Piagam PBB, yaitu hak untuk membela dirinya. Artinya apa? Rusia itu sekarang ini berhadapan bukan dengan Ukraina, tetapi berhadapan dengan Amerika Serikat dan NATO, di mana medan perangnya adalah Ukraina, seperti itu. Baik, Prof. Hikmah, kita tahu memang sampai dengan saat ini Rusia bersikeras karena ia ingin menjauhkan kekuatan NATO mendekati wilayah Rusia, dan di mana memang tadi seperti yang Prof katakan bahwa area tempurnya saat ini di Ukraina. Dan Rusia juga mengatakan akan menargetkan demilitarisasi Ukraina dan pembebasan Donetsk serta Luhansk. Apakah menurut Anda target Rusia ini masih bisa dinegosiasikan agar perang bisa segera berakhir? Ya, begini, yang pasti Rusia tidak hendak melakukan aneksasi terhadap Ukraina secara keseluruhan. Kenapa Donetsk dan Luhansk yang selalu dimunculkan? Karena di Donetsk dan Luhansk ini ada masyarakat Ukraina yang masih mempraktekkan budaya Rusia, bahkan juga bahasa Rusia, dan menurut Rusia bahwa mereka-mereka ini diserang. Oleh karenanya, mereka-mereka yang dari Donetsk dan Luhansk ini mendeklarasikan sebuah negara, Republik Donetsk dan Luhansk. Nah, dalam konteks seperti itu, kemudian Rusia membuat fakta pertahanan dengan dua negara ini, di mana ketika mereka diserang, maka Rusia akan menyerang. Nah, sementara terhadap Ukraina, memang keseluruhannya tidak akan dianeksasi, tapi Rusia menghendaki adanya demilitarisasi. Artinya jangan sampai
Rusia ini menjadi bagian dari NATO yang menjadi ancaman bagi dia. Tetapi dia ingin mungkin sebagai negara yang dalam konteks neutral, dalam pengertian bahwa dia tidak berpihak dan dia tidak akan menggunakan kekerasan, penggunaan senjata dan lain sebagainya. Sehingga Ukraina itu menjadi buffer bagi Rusia terhadap ekspansi yang dilakukan saat ini oleh NATO. Nah, tentu kalau misalnya ada perundingan, syarat-syarat ini kemungkinan besar yang akan diminta oleh Rusia agar Rusia bisa menghentikan serangan mereka ke Ukraina. Baik, Prof. Hikmah, kita juga tahu bahwa sampai dengan saat ini Ukraina, presidennya yaitu Zelensky meminta bantuan negara-negara NATO untuk memberikan bantuan kepada Ukraina, termasuk dengan cara memasok amunisi dan senjata. Menurut Anda sampai kapan NATO bersedia untuk membackup Ukraina dalam hal ini? Tentu NATO akan membackup Ukraina sampai serangan itu selesai, sampai Rusia itu kalah dalam peperangan ini. Nah, disinilah kemudian menjadi katakanlah isu besar, yaitu ego dari masing-masing negara ini yang diwujudkan dalam bentuk kekerasan tidak akan berhenti sampai ada salah satu pihak yang kalah. Bahkan seperti tadi saya katakan, ada zero sum game-nya adalah semua nggak ada yang menang, juga nggak ada yang kalah. Pokoknya semua jadi abu, kira-kira seperti itu. Nah, ini yang tentu tidak tidak kondusif kalau misalnya terjadi situasi seperti itu. Bahkan kalau misalnya Rusia sudah menggunakan senjata nuklirnya, tidak hanya Baik. yang terdampak itu di Uni Eropa atau di Eropa, tetapi juga di bagian atau kawasan Baik. dari dunia. Baik, berarti jika memang analisa Anda seperti itu dan misalnya ini yang terjadi, seperti titik terang antara perang antara Rusia dan Ukraina ini masih belum terlihat sampai dengan saat ini ya Prof ya. Kemudian Prof Hikmah, apakah perang di Ukraina ini sebenarnya mampu untuk memicu perang di kawasan Asia mengingat adanya dinamika politik Rusia dengan Korea Utara dan juga Tiongkok? Saya rasa tidak ya, karena kalau kita bicara soal Korea Utara, Tiongkok, walaupun mungkin pada masa lalu mereka adalah satu blok yang orang bilang blok timur, tetapi pada saat sekarang tentu berbeda. Rusia sebenarnya bukan lagi sebuah negara komunis, katakanlah begitu, tetapi bukannya tidak mungkin negara tertentu akan membackup Rusia. Misalnya karena Amerika Serikat sangat agresif di kawasan dengan Cina, maka bukannya tidak mungkin dalam berbagai hal Cina akan membackup Rusia. Sebaliknya juga Rusia akan membackup Cina. Itu bisa terjadi dan kita akan bisa menghadapi perang dingin di kawasan. Tapi saya tidak yakin kalau misalnya perang dingin itu berubah menjadi perang panas atau perang terbuka seperti itu. Baik, terima kasih Profesor Hikmahanto Juwana, Guru Besar Universitas Indonesia untuk waktunya di Top News.